Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, kembali lagi denganku Fikri. Pada 7 menit ke depan kita akan membahas sebuah kisah dari sahabat Nabi, yaitu Imam Ali bin Abu Thalib. Saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Imamul Muhtadin. Ini bukunya sangat tebal. Kisah suka dan duka Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Pada halaman 55 sampai 57. Baik. Pasti kita banyak yang tahu siapa itu Imam Ali. Imam Ali adalah salah satu sahabat Nabi, sekaligus salah satu keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kisah tentang seorang Ali yang akan menikahi putri dari Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Sebelum Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, ada dua sahabat Nabi yang telah melamar dahulu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Mereka berdua melamar ke rumah Nabi. Mereka berdua melamar itu karena ingin menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mau menjadi keluarga? Pastinya mau. Kita juga pasti ingin menjadi salah satu keluarganya. Maka dari itu mereka itu melamar, tapi Nabi menolak dengan halus. Nabi berkata, Fatimah masih kecil. Dia juga berkata bahwa ingin menikah sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Oleh karena itu mereka pun pulang. Oh iya, tahu nggak sih kalau Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu kan umurnya umurnya tuh 50 sampai 60 tahun, sedangkan Fatimah Zahra itu 18 tahun. Ya gimana sih kalau kita bayangin zaman sekarang juga ya ada, tapi jarang lah ya kakek-kakek gitu nikah sama anak SMA. Itu kan jarang. Baik, lanjut lagi. Kemudian ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi Muhammad dari kaum Ansor itu mendatangi Imam Ali. Dan dia berkata, Fatimah untukmu, Fatimah untukmu. Kemudian Ali kaget dan dia langsung menghampiri Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah bertanya kepada Ali, wahai Ali, ada apakah gerangan kau datang ke sini? Kemudian Ali menjawab, banyak orang yang bilang kepadaku kalau Fatimah untukku. Kemudian Rasulullah menjawab, marhaban wa ahlan, yang berarti selamat datang sebagai keluarga. Wah, kalau kita pasti udah meleleh tuh. Tapi Sayyidina Ali itu masih bingung. Kemudian dia pulang, dia balik lagi ke sahabat-sahabatnya yang dari kaum Ansor itu, kemudian tanya. Karena Nabi itu menjawab pertanyaan dari saya, marhaban wa ahlan, itu artinya apa? Kemudian mereka sahabat-sahabat Nabi itu langsung menjawab, dia itu telah menerimamu sebagai keluarga. Kemudian tak lama kemudian Rasulullah SAW itu menghampiri Fatimah. Dia bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi Ali kesini, kemudian menyebut-nyebut namamu. Tapi Fatimah itu diam. Kemudian Rasulullah SAW itu
langsung takbir, Allahu Akbar. Tahu nggak sih kenapa Rasulullah takbir? Karena dalam syariat Islam itu kalau seorang gadis kalau dilamar dan dia diam tidak berucap sedikit pun, itu artinya telah menerimanya. Tapi beda dengan janda. Kalau janda, kalau dia menerima lamaran itu harus mengucapkan dengan lisan. Jadi kalau antum yang jomblo kalau melamar janda itu, jandanya harus jawab. Kalau gak jawab berarti gak mau sama kalian. Baik, lanjut lagi ya. Dari sini kita dapat pelajaran yang berharga bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk menikah. Semua orang itu punya jodoh, mempunyai hak punya jodoh. Tidak memandang bulu, tidak memandang kekayaan, kedudukan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang kaya raya, untanya banyak, tapi kalau nggak jodoh sama Fatimah ya enggak. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Dia punya kedudukan di Mekah, tapi dia tetap bukan jodoh Fatimah. Tapi Ali, dia itu tidak punya apa-apa. Dia cuma punya pedang sama baju besi. Dan tahu nggak maharnya itu berapa sih? Maharnya 150 dirham. Itu cuma buat beli pakaian sama perlengkapan rumah tangga. Itu juga yang jelek-jelek, kalau tahu. Gitu. Baik, mungkin udah 7 menit kita di sini, 7 menit lebih. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada manfaatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak salahnya itu semata-mata dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.